C0C019001 dari Universitas Jambi. Baiklah, di sini saya akan membacakan materi tentang aspek fiskal dari aset lancar berupa beban dibayar di muka. Yang pertama, definisi biaya dibayar di muka. Biaya dibayar di muka adalah pos-pos atau item yang pada awalnya dicatat sebagai harta, tetapi diharapkan menjadi beban di kemudian hari setelah melakukan kegiatan normal perusahaan. Biaya dibayar di muka biasanya dikelompokkan ke dalam aset lancar. Biaya dibayar di muka ini dapat berupa biaya dibayar di muka atas asuransi, sewa, pajak. Tujuan pemeriksaan biaya dibayar di muka. Yang pertama, menentukan bahwa saldo pada tanggal neraca merupakan biaya yang mempunyai kegunaan atau menjadi beban untuk masa yang akan datang. Yang kedua, meyakinkan bahwa amortisasi atau penghapusan biaya dibayar di muka dan biaya yang ditangguhkan telah dihitung atas dasar yang dapat diterima. Yang ketiga, menentukan bahwa penambahan biaya selama masa pemeriksaan. Prosedur audit dibayar di muka. Prosedur pemeriksaan biaya dibayar di muka dan biaya yang ditangguhkan pada umumnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mintakan kepada klien suatu daftar pembayaran asuransi di muka. Yang kedua, lakukan voting dan cost voting pada eksekusi tersebut. Kemudian, cocokkan biaya asuransi dan biaya asuransi yang dibayar di muka dengan buku besar yang bersangkutan. Yang ketiga, cocokkan informasi yang ada dalam daftar pembayaran asuransi di muka dengan polis asuransi dan bukti-bukti pembayaran premi asuransi. Konsep pencatatan biaya dibayar di muka. Sebelum melakukan entry jurnal yang terdapat dalam situs akuntansi, kita harus mengetahui bagaimana setiap akun utama dipengaruhi oleh debit dan kredit. Namun, untuk membuat entry jurnal pertama pada perusahaan, kita harus mendebit akun biaya di muka kita terlebih dahulu. Mengapa? Sebab akun ini merupakan akun aset, dan aset ditingkatkan oleh debit. Selanjutnya dikreditkan akun yang kita gunakan dalam pembayaran seperti akun kas ataupun cek. Dengan mengkreditkan akun, tentu akan mengurangi kas Anda. Jurnal penyesuaian beban dibayar di muka. Pada saat kita melakukan item biaya dibayar di muka, maka kita dapat mengurangi akun prepaid expense kita dan tambah akun biaya sebenarnya. Untuk melakukannya, kita harus mendebit akun biaya dan mengkredit akun prepaid expense kita. Pajak PPh pasal 4 ayat 2 dari penyewaan tanah dan bangunan. Mulai 1 Januari 2009, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai PPh pasal 4 ayat 2 akan dikenakan PPh sebesar 2% dari jumlah bruto. Berdasarkan Undang-Undang PPh nomor 36 tahun 2008 ayat 1A, misalnya pungutan dibedakan antara wajib pajak atau WP yang memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP dengan wajib pajak yang tidak memiliki nomor pokok wajib pajak. Tarif wajib pajak yang tidak memiliki nomor pokok wajib pajak lebih tinggi 100% daripada tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang dapat menunjukkan nomor pokok wajib pajak. Dalam hal Anda merupakan penyewa atau tanah bangunan yang harus Anda lakukan. Yang pertama, melakukan pemotongan PPh pasal 4 ayat 2 sebesar 10% dari jumlah bruto penyewaan tanah atau bangunan. Yang kedua, membuat bukti potong PPh pasal 4 ayat 2 melalui aplikasi e-SPT PPh pasal 4 ayat 2. Yang ketiga, melakukan penyetoran PPh pasal 4 ayat 2 yang telah dipotong tersebut dengan terlebih dahulu membuat kode GIRI. Yang keempat, melakukan pelaporan PPh pasal 4 ayat 2 dengan menggunakan aplikasi SPT PPh. Pajak PPh pasal 23 dari penyewaan kendaraan bermotor dan aset lainnya. Yang pertama, sewa aset kendaraan angkutan darat. A. Sewa kendaraan angkutan umum berupa bus, minibus, dan taksi yang disewa atau dikarter
untuk jangka waktu tertentu, yaitu secara harian, mingguan, maupun bulanan. Berdasarkan suatu perjanjian tertulis atau tidak tertulis antara pemilik kendaraan angkutan umum dengan wajib pajak. Yang B. Sewa kendaraan milik perusahaan persewaan mobil, perusahaan bus wisata yang bukan merupakan kendaraan angkutan umum yang disewa atau dikarter untuk jangka waktu tertentu yaitu secara harian. Baca PPh pasal 23 dari penyewaan kendaraan bermotor dan aset tetap lainnya, mingguan maupun bulanan berdasarkan suatu perjanjian tertulis atau tidak tertulis kepada wajib pajak, badan atau wajib pajak orang pribadi yang dibentuk sebagai pemotong PPh 23. Dan yang C, sewa kendaraan berupa milik perusahaan yang disewa atau dikarter untuk jangka waktu tertentu, yaitu secara harian, mingguan, maupun bulanan, berdasarkan suatu perjanjian tertulis atau tidak tertulis kepada wajib pajak, badan atau wajib pajak orang pribadi yang ditunjuk sebagai pemotong PPh 23. Perjanjian tertulis maupun tidak tertulis adalah kesepakatan untuk meningkatkan diri pada satu atau lebih pihak yang dituangkan secara tertulis maupun lisan atas penghasilan sewa dan penghasilan lain sehubung dengan penggunaan harta khusus kendaraan angkutan darat dipotong PPh 23 sebesar 15% dari perkiraan penghasilan neto oleh pihak yang wajib membayar. Adapun besarnya perkiraan penghasilan neto adalah 10% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN. Yang kedua, sewa atas aset tetap lainnya. Penghasilan neto sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 23 ayat 1 huruf C Undang-Undang PPh atas penghasilan sewa dan penghasilan lain sehubung dengan penggunaan harta selain kendaraan angkutan darat untuk jangka waktu tertentu berdasarkan kontrak atau perjanjian tertulis ataupun tidak tertulis, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan persewaan tanah atau bangunan yang telah dikenakan PPh yang bersifat final, dipotong PPh sebesar 15% dari perkiraan penghasilan neto oleh pihak yang wajib membayar. Itulah hasil dari materi saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.